Bagi Anda yang berkunjung ke Ciamis, Jawa Barat, pastikan untuk mencoba Galendo ya. Memiliki rasa manis, kudapan satu ini ternyata berbahan dasar kelapa. Nah, kali ini Kiki Haryadi mengajak Anda untuk melihat proses pembuatannya dalam sehari menjadi pembuat Galendo. Berbicara kuliner asal bumi Pasundan memang tak ada habisnya. Salah satunya dari Ciamis, namanya Galendo. Kuliner yang sudah ada sejak abad ke-18 ini, kini menjadi ikon dan kerap dijadikan buah tangan dari daerah berjuluk Kota Manis ini. Ada segar, ada manis, ya itu, ada renyah-renyah gitu kalau yang garing itu ya. Galendo itu manis creamy gitu, enaknya kalau pagi sama teh panas. Mumpung sedang berada di Ciamis, saya pun mencoba Galendo yang pada Maret 2022 lalu telah ditetapkan Pemprov Jawa Barat sebagai warisan budaya tak benda. Ternyata betul rasanya tuh manis dan buat saya tuh rasa kelapanya masih ada. Nah, rasanya nggak lengkap ya kalau cuman menikmati Galendonya saja, tapi kita akan melihat bagaimana pembuatan Galendo dari awal sampai akhir. Selengkapnya saya ajak Anda dalam segmen Sehari Menjadi Produsen Galendo di Kabupaten Ciamis. Galendo merupakan kudapan berbahan ampas minyak kelapa yang digoreng hingga padat kecoklatan. Salah satu perintis pembuatan Galendo di Ciamis ada di kawasan Kapten Harsono Sudiro. Di sini, Galendo sudah diproduksi sejak 1985 dan kini pembuatan Galendo dikelola oleh generasi kedua. Bahan utama Galendo adalah buah kelapa. Namun tidak semua jenis kelapa bisa diolah menjadi Galendo, hanyalah kelapa tua yang bisa digunakan. Nah, ini dia tekniknya karena memang dirasa cukup berbahaya, jadi saya yang pemula cukup melihat dan juga memperhatikan saja karena kalau misalkan dilakukan oleh pemula takutnya bisa melukai tangan. Iya. Setiap hari sedikitnya 500 butir kelapa diolah untuk memproduksi Galendo. Setelah dipastikan terpisah dari sabut, kelapa akan masuk ke rumah produksi untuk proses pencungkilan. Ya, satu. Oke. Nah, begini nih, pagi-pagi udah ngangkat-ngangkat, aman. Ini kayaknya masih kurang kelapanya Pak, masih kuat saya ini. Oh, tapi segini dulu aja ya. Iya. Mencungkil kelapa merupakan proses memisahkan tempurung dengan daging kelapa. Eits, sama seperti memisahkan sabut kelapa tadi, mencungkil juga ternyata ada tekniknya. Tekniknya cuma dipukul-pukul aja ya Kang ya? Dipukul sambil diputar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, saya agak-agak khawatir sebenarnya, tapi aman lah ya. Aman. Oke. Kok nggak keluar airnya? Tuh, nggak keluar. Kenapa nih? Oh, oke nih baru keluar nih. Pemilihan kelapa menjadi penting karena menentukan kelezatan Galendo. Daging kelapa yang sudah dipilih selanjutnya akan diproses menjadi santan. Daging kelapa diparut untuk mendapatkan santan. Nah, untuk mempermudah proses pemarutan, usaha pembuatan Galendo ini menggunakan alat parut yang sudah dimodifikasi agar kuota produksi terpenuhi. Gak ngeri-ngeri sedap juga nih ya menggunakan alat khusus ini, teknologi pemarut ini. Tapi sebenarnya dulu kata pemiliknya itu sempat menggunakan manual, jadi tidak menggunakan alat. Bisa dibayangkan dong ketika menggunakan manual, kelapanya sebanyak ini harus parut, waduh pegel. Kelapa yang sudah selesai diparut selanjutnya akan diperas untuk mendapatkan santan yang kental. Serupa dengan proses pemarutan, pemerasan juga sudah menggunakan alat modifikasi. Kalau nggak pakai alat ini, bisa-bisa selesai pekan depan nih. Ya, untuk membuat Galendo setidaknya butuh 2 kali proses pemerasan menggunakan alat khusus ini. Dan beginilah hasilnya, sudah mulai cair dan lain sebagainya. Dan untuk ampas kelapanya cukup sampai di sini dan kemudian tidak diproses. Sebelum dimasak, santan akan disaring terlebih dahulu. Tujuannya agar kotoran dan sisa ampas kelapa tidak tercampur. For your information nih, proses pembuatan Galendo tidak sebentar. Butuh waktu 2 jam untuk memasaknya.
Oke, dalam proses memasaknya ternyata tidak menggunakan gas, tapi masih menggunakan manual dengan menggunakan sabut kelapa ya, dan batok kelapa. Tujuannya apa? Karena untuk memanfaatkan limbah yang ada, dan selain itu juga informasinya bisa menambah aroma yang nikmat dan juga kelezatan dari Galendo itu sendiri. Santan kelapa memiliki kandungan air, protein, dan lemak yang tinggi. Proses pemasakan ini membantu penguapan air yang masih ada dalam santan. Setelah mendidih, santan didinginkan sebentar hingga mengendap dan terpisah dari air dan lemak atau minyak. Yang sedang dilakukan Kang Yayan ini adalah memisahkan antara air dan juga santan murni. Yang bisa melakukan hanyalah Kang Yayan dan juga karyawannya karena memang suhunya cukup panas. Dan memang harus benar-benar berhati-hati. Galendo sebetulnya adalah ampas dari proses pembuatan minyak kelapa yang memiliki rasa manis. Nah, setelah dipastikan terpisah dari air, olahan Galendo kembali dimasak. Kali ini proses pemasakan ditambah gula untuk memberi rasa manis. Untuk proses ini dilakukan dengan cara diaduk. Ini kunci pembikinan Galendo supaya kualitas bagus, karena ini kan santan sedikit-sedikit, santan murninya udah kental sedikit-sedikit. Bara api lumayan, jadi ini kan mudah lengket ke kuali, jadi harus nggak boleh berhenti terus di ini. Oke. Pakai diaduk-aduk terus. Proses pengadukan Galendo tidak boleh berhenti saat gula sudah dimasukkan dalam wajan. Pengadukan santan untuk bisa menjadi Galendo berlangsung selama 45 menit. Wah, kebayang ya bagaimana penggalnya mengaduk. Sebenarnya saya pengen membantu, tapi demi menjaga kualitas, saya cukup memantau saja ya. Hihihi. Oke, kita tinggalkan dulu proses pengadukan. Di salah satu pojok rumah produksi ada tumpukan sabut kelapa. Sabut inilah yang menjadi bahan bakar untuk pemasakan Galendo setiap harinya. Karena tadi proses pemasakan Galendo itu memakan waktu 45 menit dan memasaknya masih manual, jadi artinya tidak boleh kosong si sabut kelapanya ini. Jadi saya ditugaskan untuk mengambil, nanti dibawa ke sana untuk kemudian proses memasaknya tidak berhenti. Ya ini sih enteng lah ya, masih aman. Kalau tidak boleh ikut mengaduk, setidaknya saya bantu untuk memastikan api tetap menyala ya, sembari memberi semangat kepada karyawan yang mengaduk Galendo. Hihihi. Jadi bekerja di posisi Kang Erna ini pekerjaannya cukup banyak. Selain tadi harus mengaduk secara full selama 40 menit, kita juga harus memperhatikan si apinya. Jangan sampai apinya mati yang pada akhirnya bisa mengganggu dari proses memasak Galendo. Santan yang dimasak akan berubah warna menjadi kecoklatan. Kalau sudah begini, tandanya Galendo sudah hampir jadi. Jika sudah seperti ini, wajan siap diangkat. Adonan ampas akan dipisah dan disaring dari minyak kelapa. Setelah proses memasak kurang lebih 45 menit, akhirnya si Galendo dan juga minyaknya itu dipisahkan. Jadi kalau misalkan Anda bertanya seperti apa sih sebenarnya bentuk Galendo yang sesungguhnya, ini ya Kang ya? Iya. Ini dia bentuk Galendo yang kemudian sudah dipisahkan dari minyaknya. Galendo dicetak sebelum dijual. Caranya mudah, Galendo dimasukkan ke alat pencetak dengan takaran yang sudah ditetapkan. Dalam sekali mencetak, ada lebih dari 10 Galendo berbentuk persegi panjang yang dihasilkan. Dan setiap hari, 60 kg Galendo siap dicetak. Jadi tahapan ini selain bertujuan untuk mencetak dari Galendonya, ini bertujuan untuk memeras dari minyak ya Pak ya? Ya. Oke, waduh ini harus butuh tenaga yang kuat agar kemudian minyak yang ada di Galendo di dalam ini bisa benar-benar keluar. Untuk memastikan kandungan minyak sudah terbuang, Galendo yang sudah dicetak akan didiamkan selama semalaman sebelum dikemas. Galendo dikemas dengan beragam cara, salah satunya dibungkus menggunakan aluminium foil. Ya, buat saya yang pemula mengerjakan packaging Galendo ini rada-rada PR, agak-agak panjang, agak-agak rumit begitu. Karena memang selain harus simetris ya Teh, ini juga perlu teknik khusus. Nggak bisa sembarangan karena harus simetris, harus rapih agar kemudian packagingnya juga rapih. Jadi tadi saya sempat beberapa kali gagal, coba lagi. Rampung dikemas, saatnya Galendo dijual. Toko oleh-oleh ini biasanya ramai saat akhir pekan karena berada di jalan penghubung Ciamis Pangandaran.
Galendo pun ditawarkan dengan beragam rasa, mulai dari original, stroberi, hingga rasa coklat. Dengan harga jual mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000, pemilik usaha Galendo bisa mengantongi omset puluhan juta rupiah setiap bulannya. Oke, terima kasih banyak Teh Indri udah semua ya Teh ya. Oke, mencicipi Galendo kemudian juga datang langsung ke pabriknya sampai berbelanja sudah saya lakukan seharian ini. Dan ternyata menjadi pengusaha Galendo tidak mudah, banyak hal yang harus dilakukan dari mulai mengkontrol pegawai, melihat produk sampai harus berpikir kreatif dan juga inovatif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda kalau Anda ingin menjadi seorang pengusaha. Kiki Aryadi, Sidki Irfan, Ciamis, Jawa Barat.